Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 798, Pencuri Terkenal Fang Lin. Suatu hari, seorang perampok yang tidak bermoral mengunjungi daerah terlarang alkimia kuno. Keturunan Master Aula, yang telah memasuki kawasan terlarang alkimia kuno, tidak membayangkan bahwa para talenta dari istana masing-masing akan menemui peristiwa yang begitu menyedihkan dan tragis. Setelah merampok 3 orang pertama, Fang Lin merasa hal ini sangat menarik. Ketika ia bertemu keturunan lainnya, ia melakukan pendekatan yang sama, pertama-tama memukuli mereka dengan keras. Setelah menaklukkan mereka, ia mengambil 9 tas istana mereka. Terlepas dari jenis kelaminnya, Fang Lin merampok tanpa pandang bulu. Hanya dalam 3 hari, ia telah merampok lebih dari selusin keturunan Master Aula, menggantungkan 9 tas istana mereka di pinggangnya, membentuk lingkaran penuh yang sangat dilebih-lebihkan. Fang Lin sangat terukur dalam tindakannya, dia tidak akan merenggut nyawa, namun dia juga akan membuat keturunan Master Aula ini menderita dan sama sekali tidak berani melawannya. Tentu saja, beratnya tindakan Fang Lin sepenuhnya bergantung pada perlawanan para keturunan Master Aula ini. Jika mereka melawan dengan keras, maka Fang Lin akan lebih keras lagi. Jika mereka tidak melawan terlalu keras maka Fang Lin tidak akan bersikap terlalu keras. Keturunan Master Aula, yang telah dirampok 9 tas istana mereka oleh Fang Lin, dipenuhi dengan kebencian. Mereka memasuki area terlarang alkimia kuno dengan niat untuk memamerkan kemampuan mereka dan mencari peluang. Namun, alih-alih menemukan peluang, mereka malah dipukuli dan bahkan 9 tas istana mereka pun dirampas. 2 orang yang paling sial bahkan dilucuti pakaiannya oleh Fang Lin. Alasannya karena ia tidak menyukai penampilan pakaian mereka. Setelah menanggalkan pakaian mereka, ia membakarnya di depan mereka. Diperkirakan sebentar lagi, keturunan Master Aula lainnya akan melihat 2 orang yang hanya mengenakan pakaian dalam di daerah terlarang alkimia kuno. Fang Lin merasa pria itu cukup baik. Setidaknya dia meninggalkan pakaian dalam untuk 2 orang malang ini, cukup baik dia tidak membiarkan mereka berlarian telanjang. Di tengah area yang hangus terbakar, seorang pemuda rapuh berjalan hati-hati. Wajahnya penuh kewaspadaan dan ia terus memandang sekeliling dengan tegang. Aku pernah bertemu beberapa orang yang 9 tas istananya dirampok. Aku tak menyangka orang seperti itu akan muncul di area terlarang alkimia kuno. Kuharap aku tidak bertemu dengannya. Pemuda lemah itu berdoa dalam hati sambil berjalan. Anak muda di depan, tolong tunggu. Tiba-tiba, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang pemuda yang lemah itu. Pria muda yang rapuh itu sangat sensitif, menjadi takut, dan hampir berbalik untuk lari. Siapa? Pemuda lemah itu berbalik dan bertanya dengan nada takut. Dia melihat seorang pemuda tampan berdiri tidak jauh di belakangnya, menatapnya dengan senyum berseri-seri. Pada kesan pertama, pemuda yang lemah itu merasa bahwa anak laki-laki yang tampan ini seharusnya tidak berbahaya, dan dia langsung merasa lega. Akan tetapi, kata-kata selanjutnya dari pemuda itu membuat wajah pemuda lemah itu berubah tiba-tiba. Jadi, serahkan tas istana 9 itu, atau aku akan menghajarmu, kata Fang Lin sambil mengulurkan tangannya ke arah pemuda lemah itu, dengan cara yang sangat terlatih, seolah-olah dia sudah terbiasa melakukan hal semacam ini. Pemuda lemah itu benar-benar tercengang. Apakah orang ini perampok menjijikkan yang akhir-akhir ini merampok dengan liar di area terlarang alkimia kuno? Tapi dia tidak terlihat seperti itu, dia terlihat sangat lembut, bagaimana mungkin dia terlihat seperti perampok? Api unggun, level 1. Efek api unggun, dapat meningkatkan suhu radius 10 meter sebesar. Konsumsi, 1 kayu per 15 menit. Bahan yang dibutuhkan untuk peningkatan, batu asteris 5. Saat ini, suhu di dekat api unggun sudah mencapai minus 32, dan akan turun lagi 20 derajat atau lebih pada malam hari. Jelas, panas yang dipancarkan api unggun level 1 ini tidak cukup untuk membiarkannya melewati malam dengan aman. Cao Xing lalu melihat ke gubuk kecil lain yang runtuh di dekatnya. Gubuk tuan yang rusak, dapat diperbaiki. Bahan yang dibutuhkan untuk perbaikan, batu asteris 10, kayu asteris 20. Mata Cao Xing langsung berbinar. Itu dia. Setelah diperbaiki, antarmuka wilayah dapat dibuka, dan ia dapat bersembunyi di dalam pada malam hari untuk menghindari cuaca dingin yang ekstrim. Akan tetapi, perbaikan pondok dewa memerlukan bahan-bahan seperti batu dan kayu. Cao Xing mengamati padang salju di sekitarnya, di mana terdapat tumpukan batu putih dan beberapa kayu potong di dekat api unggun. Batu putih, bahan dasar.
Kayu putih, bahan dasar. Tepat ketika Cao Xing hendak mengambil kayu itu, Liu Muxue dengan lembut bertanya di dekatnya, "Aksing, suara prompt itu memintaku untuk memilih profesi, apa yang harus aku pilih?" Jelasnya, wanita ini telah mencerna informasi sistem dan menerima kenyataan bahwa dia berada di dunia baru. Cao Xing mengangguk diam-diam, kemampuan adaptasinya cukup cepat. "Kakak ipar, kamu harus memilih Aurora Knight." Cao Xing memiliki kecenderungan pribadi untuk membiarkan dia memilih profesi ini. Karena Aurora Knight memiliki banyak skill peningkatan yang kuat di tahap selanjutnya, tetapi efeknya selalu berumur pendek. Dan dengan bakat, kekuatan abadi, miliknya, dia bisa mengubah efek dorongan ini menjadi kondisi permanen. Bayangkan, saat itu, Cao Xing mengendalikan sekelompok unit yang diperkuat secara permanen, betapa mengerikan kekuatan tempur mereka. Huang Yao tampak malu, "Saudara Fang, seniman bela diri di alam Fena Roh bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan di alam asal surgawi. Lebih baik kita hindari sorotan untuk saat ini." Fang Lin menatap Huang Yao dengan aneh dan bertanya, "Apakah kamu belum pernah mendengar tentangku?" Huang Yao terkejut, "Mengapa kamu berkata begitu, Saudara Fang?" Mendengar itu, Fang Lin memutar bola matanya. Dia tahu orang ini tidak tahu tentang prestasi gemilangnya di kota Xuan, kalau tidak, dia tidak akan membujuknya seperti ini. "Aku juga bisa menghadapi seniman bela diri Fena Roh, jangan khawatir," kata Fang Lin. Huang Yao tercengang. Apakah orang ini benar-benar percaya diri? Apakah seorang ahli alam asal surgawi benar-benar mampu melawan Fena Roh? Apakah dia menganggap dirinya sebagai bakat hebat dari 3 negara atas? "Jangan khawatir, ikuti aku, ada daging untuk dimakan." Fang Lin tersenyum dan menepuk bahu Huang Yao. "Masih belum menemukan orang itu." Di dalam reruntuhan sekte kuno yang penuh luka, berkumpul lebih dari selusin sosok, banyak di antaranya terluka, dan wajah mereka dipenuhi amarah. Bab 799, Keturunan Master Aula Terkuat. Sebagian besar orang di sini adalah keturunan kepala balai yang telah dijarah habis-habisan oleh Fang Lin. Mereka berkumpul di sini untuk bergabung dan menghadapi Fang Lin. Apakah orang ini benar-benar sekuat yang kau katakan? Di antara kerumunan, 3 orang menonjol karena sikap mereka menunjukkan kesombongan dan penghinaan terhadap keturunan Hall Master lainnya. Ketiganya adalah yang terkuat di antara 32 keturunan Master Aula, masing-masing berasal dari Istana Penjaga Api, Istana Penjaga Awan, dan Istana Penjaga Kedua. Merekalah yang pertama kali menjadi murid langsung para Master Aula, memiliki kekuatan terkuat, dan telah melangkah ke alam nadi roh. Biasanya ketiganya tidak memiliki banyak kesamaan karena afiliasi mereka dengan istana yang berbeda dan pendirian mereka yang berbeda. Akan tetapi, akibat kemunculan pencuri Fang Lin di kawasan terlarang alkimia kuno ini, mereka bertiga tidak punya pilihan lain selain bersatu dan berdiskusi dengan keturunan Master Aula lainnya tentang cara menghadapi bandit yang sangat kejam ini. Kekuatan perampok itu tak terbayangkan. "Kita tak punya peluang di hadapannya, kita hanya bisa menerima pukulan," kata seorang keturunan kepala balai yang telah dirampok, wajahnya masih memar, jelas baru saja dipukuli oleh Fang Lin. Ketiganya tetap diam, tetapi ada rasa jijik di hati mereka. Menurut mereka, sebagian besar keturunan kepala balai di sini tidak layak untuk diajak bicara setara. "Bandit itu masih sangat muda, dan wajahnya tampak agak familiar," kata keturunan Hall Master lainnya yang dirampok. "Tidak peduli siapa dia, karena dia berani melakukan tindakan keji seperti itu di daerah terlarang alkimia kuno, kami tidak akan tinggal diam," satu-satunya wanita di antara ketiganya menyatakan. Perempuan ini berpakaian merah, berambut merah menyala, dan memancarkan pesona. Namun, ia terus-menerus diselimuti aura panas, seolah-olah ia adalah api yang berjalan. "Saya penasaran dengan pria yang kalian bicarakan ini. Saya penasaran, apakah dia sehebat yang kalian katakan?" kata pria lain, yang penampilannya biasa saja membuatnya sama sekali tidak menarik perhatian di antara kerumunan. Namun lelaki ini, yang datang dari Istana Penjaga Awan, sungguh luar biasa, salah satu keturunan Master Aula yang terkuat. Pria ketiga mengenakan jubah abu-abu, membuatnya tampak agak muram. Semua orang lain menjaga jarak yang cukup jauh darinya, tampak agak jijik dan terintimidasi. Pria berjubah abu-abu ini berasal dari Istana Penjaga Kedua dan bukan hanya salah satu keturunan Master Aula yang terkuat tetapi juga seorang Master Pil Racun. Bahkan wanita berbaju merah dari Istana Penjaga Api dan pemuda biasa dari Istana Penjaga Awan pun waspada terhadap pria berjubah abu-abu ini. Intuisi mereka mengatakan bahwa ia tak boleh dianggap remeh. Selain bandit ini,
Kita juga perlu menyelidiki masalah kota pil mahkota merah. Usul pria berjubah abu-abu itu, suaranya terdengar aneh dan androgini. Mendengar penyebutan kota pil mahkota merah, baik wanita berpakaian merah maupun pemuda biasa mengerutkan kening mereka. Dibandingkan dengan bandit, masalah kota pil mahkota merah lebih penting, kata wanita berpakaian merah itu. Memang, kota pil mahkota merah menyimpan beberapa rahasia, dan aku yakin bandit itu pasti akan menuju ke sana setelah mengetahui arah angin, komentar pemuda biasa itu. Hanya beberapa di antara keturunan Hall Master lainnya yang menunjukkan perubahan ekspresi. Mereka tahu tentang kota pil mahkota merah, kota kuno dan bobrok yang dulunya kaya akan warisan Tao alkimia kuno. Akan tetapi, kota itu menjadi sunyi seiring berjalannya waktu, menyembunyikan banyak rahasia dari zaman kuno. Kota pil mahkota merah jarang muncul, dan dengan kemunculannya kembali di pembukaan kawasan terlarang alkimia kuno ini, keturunan Master Aula ini tentu saja tidak bisa melewatkannya dan berencana untuk menjelajahi kota itu. Beberapa keturunan kepala balai tampak kecewa. Mereka berharap ketiganya akan menghukum pencuri itu dan mengambil kembali 9 tas istana mereka yang dicuri, tetapi tampaknya ketiganya lebih tertarik menjelajahi kota pil mahkota merah terlebih dahulu. Kita kesampingkan dulu masalah bandit itu dan pergi ke Red Crown Pill City, wanita berbaju merah itu memutuskan dengan tegas. Baiklah, kalau begitu aku akan memilih Ksatria Aurora. Liu Muxue tidak meragukan keputusan Cao Xing. Di dunia yang tidak dikenalnya ini, Cao Xing adalah satu-satunya orang yang dikenalnya. Cao Xing mengangguk lalu melihat kotak kayu kecil di samping api unggun. Kotak penyimpanan wilayah, level 1. Kapasitas kotak penyimpanan, 40 slot. Catatan, ada beberapa perlengkapan dan peralatan awal di dalam, harap segera dibuka. Cao Xing melangkah maju dan membukanya, memperlihatkan banyak perlengkapan di dalamnya. Berhasil dibuka, mendapatkan roti asteris 20, mendapatkan panci besi putih asteris 1, mendapatkan kapak batu putih asteris 4, mendapatkan palu batu putih asteris 4, mendapatkan tongkat sihir kayu putih asteris 1, mendapatkan perisai bundar kayu putih asteris 1. Perlengkapan di dalamnya diperuntukkan bagi 4 orang, dan sistem tidak menyambungkan perlengkapan tersebut meskipun hanya ada 2 orang dalam tim. Cao Xing mengangguk puas. Dengan palu batu, ia bisa mulai membangun pondok dewa. Ini adalah kunci untuk melewati malam pertama dengan aman. Kemudian ia mulai mengumpulkan batu dan kayu di dekatnya, memindahkannya sepotong demi sepotong. Perintah sistem muncul terus-menerus. Batu plus 1, batu plus 1, kayu plus 2, batu-batu ini cukup berat, setelah beberapa saat, Cao Xing basah kuyup oleh keringat. Sebagai orang modern, kebugaran fisik saya sungguh kurang. Namun, setelah hampir 20 menit bekerja keras, dia akhirnya mengumpulkan cukup bahan untuk memperbaiki pondok dewa. Cao Xing berdiri di depan gubuk kecil itu. Mulai memperbaiki gubuk penguasa yang rusak. Butuh waktu 17 menit. Ya, kemudian, Cao Xing mulai mengayunkan palu batunya sendiri, memukul sesuai pola yang diberikan sistem. Hahaha, kau sudah diracuni, tapi masih saja bersikap arogan. Beraninya kau macam-macam dengan kami, ahli pil racun, kau sama saja cari mati. Pria yang diinjak Fang Lin tertawa terbahak-bahak, raut wajahnya dipenuhi kegilaan dan kesombongan. Fang Lin menanggapi dengan nada meremehkan. Ia sudah lama menyadari bahwa pria ini diam-diam telah meracuninya. Namun, tingkat racun ini menggelikan dan tidak mengancamnya. Percikan. Saat berikutnya, Fang Lin menghentakkan kaki dengan keras, membunuh pria itu di tempat. Namun, karena pria ini memiliki jimat kehidupan, ia langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan meninggalkan area terlarang alkimia kuno. Orang ini mungkin adalah keturunan Hall Master pertama yang dipaksa meninggalkan daerah terlarang alkimia kuno karena dia terbunuh. Fang Lin, tanpa gangguan, meminum pil detoksifikasi dan kemudian berbalik ke arah 2 ahli pil racun lainnya. Bab 800, Kota Pil Mahkota Merah. Siapa Mu Fanzi yang disebutkan pria tadi? Fang Lin menatap kedua ahli pil racun dan bertanya. Duo itu sudah terguncang oleh serangan menakutkan Fang Lin dan tidak berani menyembunyikan apapun, mengungkapkan kepada Fang Lin identitas Mu Fanzi. Fang Lin, Mu Fanzi itu bukan orang yang bisa dianggap remeh, kata Huang Yao, wajahnya dipenuhi kekhawatiran saat mendengar ini. Seorang ahli pil dan juga keturunan istana penjaga kedua. Fang Lin bergumam dengan nada dingin. Kedua ahli pil racun gemetar ketakutan, merasakan bahwa saat Fang Lin menyebut mereka, dia memancarkan niat membunuh yang kuat. Kami sudah mengungkapkan semua yang ingin Anda ketahui.
Bolehkah kami pergi sekarang? Tanya mereka berdua ragu-ragu. Fang Lin mengeluarkan 9 tas istana dari mereka dengan gerakan yang lancar, tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan atau keraguan. Para ahli pil racun hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Fang Lin mengambil 9 tas istana mereka, wajah mereka dipenuhi duka namun tak mampu melawan. Kamu menyebutkan kota pil mahkota merah sebelumnya, di mana itu? Tanya Fang Lin. Mereka berdua mengungkapkan semua yang mereka ketahui, juga mengungkapkan lokasi kota pil mahkota merah kepada Fang Lin. Kamu bebas untuk mati sekarang. Setelah mendapatkan semua informasi, Fang Lin mengangguk dan berbicara. Dalam ketakutan yang amat sangat, pasangan itu berbalik dan mencoba melarikan diri. Sayangnya, mereka berhadapan dengan Fang Lin yang menyimpan kebencian mendalam terhadap ahli pil racun. Bagaimana mungkin dia memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri? Tak heran, seperti pria sebelumnya, mereka pun dibunuh oleh Fang Lin. Namun, berkat keberadaan jimat kehidupan, mereka tidak benar-benar mati, melainkan terpaksa meninggalkan area terlarang alkimia kuno dan tak bisa memasukinya lagi. Meskipun Huang Yao merasa metode Fang Lin kejam, ia tidak menghentikannya. Jika itu keturunan Master Aula lainnya, ia mungkin akan mencoba membujuk mereka, tetapi karena mereka adalah Master Pil Racun, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Fang Lin, Mu Fanzi baru-baru ini bergabung dengan Duan Hongyan dari Istana Penjaga Api dan Sang Jiangxian dari Istana Penjaga Awan. Kita sebaiknya menahan diri untuk tidak memprovokasi mereka sebisa mungkin, saran Huang Yao. Fang Lin hanya mengangguk. Saat ini, ia tidak terlalu tertarik pada ketiga orang itu. Fokus utamanya justru pada kota pil mahkota merah. Menurut kedua Master Pil Racun, kota pil mahkota merah adalah sekte Tao alkimia kuno yang menyimpan rahasia tersembunyi dan jarang muncul. Namun, secara kebetulan, kemunculannya kembali bertepatan dengan pembukaan area terlarang alkimia kuno yang perlu mereka jelajahi. Selain itu, keturunan Hall Master lainnya, termasuk Mu Fanzi dan 3 lainnya, kemungkinan besar juga akan mengunjungi kota pil mahkota merah. Dia bisa menangani mereka ketika waktunya tepat. Maka, dengan berbekal pengetahuan mereka, mereka berdua pun berangkat menuju Red Crown Pil City. Di bagian paling terpencil dari daerah terlarang alkimia kuno di mana tepiannya menyentuh tirai cahaya susunan itu, tak seorang pun dapat menerobosnya. Namun, tepat di tempat itu, sebuah bayangan diam-diam membuat lubang di susunan itu dan melangkah masuk ke dalam area terlarang alkimia kuno. Susunan area terlarang alkimia kuno sangat kuat, dibangun oleh para leluhur aliansi pil. Mencoba menghancurkannya secara paksa tanpa memiliki kekuatan tulang roh adalah hal yang mustahil. Dan bahkan jika seseorang membuka susunan itu dengan paksa, hal itu akan segera terdeteksi oleh para kultivator kuat dari aliansi pil. Akan tetapi, sosok ini tidak memancarkan aura seseorang di level tulang roh dan bahkan setelah menghancurkan susunannya, tak seorang pun dari aliansi pil menyadari kehadirannya. Aku tidak punya banyak waktu. Kekuatan cakram langit yang kacau takkan mampu melindungiku lama-lama. Aku harus segera menemukan targetku. Sebuah cakram emas muncul di tangan sosok itu. Terukir dengan huruf-huruf padat, kekuatan yang terpancar darinya menyelimuti sosok itu, mencegah area-area terlarang alkimia kuno mendeteksi keberadaannya. Saat berikutnya, sosok itu menghilang tanpa jejak. Melihatnya sibuk, Liu Muxue berjongkok di tanah, memeluk lengannya erat-erat untuk menahan dingin, memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan sempurna. Dia menatapnya dengan mata ingin tahu dan bertanya, "Aksing, apakah ada yang bisa saya bantu?" Cao Xing melirik api di tanah, lalu ke batu dan kayu yang berserakan di salju, lalu mengangguk, "Kamu kumpulkan batu dan kayu di sekitar dulu, lalu tingkatkan api unggun sesegera mungkin." Liu Muxue, mendengar ini, tidak ragu-ragu. Dia langsung berdiri dan berjalan menuju api. Tak lama kemudian, dia kembali sambil membawa batu dengan canggung. Jelaslah bahwa berat batu ini cukup membebaninya. Liu Muxue memegangnya di lengannya memerah karena kedinginan. Namun dia menggertakkan giginya dan terus memindahkan batu. Batu +1. Sepatu hak tinggi itu tidak nyaman, jadi Liu Muxue melepaskannya, berjalan tanpa alas kaki di salju, wajahnya pucat kedinginan. Cao Xing yang sedang sibuk memperbaiki gubuk tuan tidak menghentikannya. Di dunia ini, untuk bertahan hidup, setiap orang harus berusaha. Saat Liu Muxue meletakkan batu itu, pinggulnya yang kencang menghadap Cao Xing, memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan sempurna, membuat darah mengalir deras. Cao Xing segera mengalihkan pandangannya, fokus pada pekerjaannya. Di sanalah dia, sedang memperbaiki gubuk dewa.
Liu Muxue sedang mengangkut batu untuk memperbarui api unggun. Keduanya berkolaborasi dalam pembagian kerja. Tak lama kemudian, Cao Xing mendengar perintah sistem. Api unggun Anda telah ditingkatkan ke level 2. Api unggun, level 2. Efek api unggun dapat meningkatkan suhu radius 20 meter sebesar 10 sampai 20. Konsumsi, 1 kayu per 13 menit. Bahan yang dibutuhkan untuk level berikutnya, batu asteris 10. Jangkauan api unggun yang ditingkatkan menjadi lebih besar secara signifikan. Bahkan Cao Xing yang sedang bekerja merasakan sedikit kehangatan, dan efisiensinya meningkat. Beberapa menit kemudian, perintah sistem muncul. Gubuk Tuan berhasil dibangun, antarmuka wilayah terbuka, selamat. Anda sekarang dapat membangun infrastruktur yang lebih mendasar. Cao Xing tersenyum gembira, dia akhirnya bisa membangun gedung lainnya. Langkah selanjutnya adalah membangun Polar People Hut, dan kemudian memanggil beberapa Polar People untuk secara resmi memulai jalannya sebagai Lord. Bersamaan dengan itu, perintah sistem kedua muncul. Sebagai penyintas pertama di semua server yang membangun pondok penguasa, Anda akan memperoleh hadiah, keterampilan penyembuhan es buku keterampilan. Skill penyembuhan es putih mengonsumsi sejumlah kekuatan spiritual untuk mengeluarkan skill penyembuhan es pada target, memulihkan nilai kehidupan sebesar 0,8 kali roh per detik, berlangsung selama 3 detik. Memukul, sebuah buku keterampilan yang menguning muncul di salju di depan Cao Xing. Keren, ternyata itu buku keterampilan, dan satu untuk dirinya sendiri. Para keturunan Master Hall ikut menimpali, sebuah kelompok yang beranggotakan lebih dari 10 orang. Meskipun mereka hanya berkumpul sementara dan tidak terlalu akur, dengan kehadiran 3 orang terkuat di antara mereka, mereka berhasil menjaga keakraban. Tentu saja, jika sesuatu terjadi di kota Pil Mahkota Merah, atau jika mereka menemukan harta karun, kedok persahabatan ini mungkin akan hancur. Rumornya, mungkin ada bahaya yang mengintai di kota Pil Mahkota Merah. Kalau beruntung, kau tidak akan menemuinya. Tapi kalau ketemu, nyawamu bisa terancam, kata Duan Hongyan. Setiap kali kota Pil Mahkota Merah muncul, beberapa keturunan Master Aula menemui kejatuhan mereka. Tapi selama kita semua memiliki jimat kehidupan, kita tidak perlu terlalu khawatir bahkan jika kita menghadapi bahaya, seru Zhang Jiangxian. Hehe, mereka yang mempercayakan hidupnya pada jimat kehidupan biasanya yang pertama mati. Suara Mu Fanzi terdengar aneh, gelap, dan penuh ejekan. Komentarnya membuat Zhang Jiangxian sedikit mengernyit, membuatnya gelisah. Duan Hongyan segera turun tangan, meredakan suasana tegang. Lagi pula, bekerja sama sekarang adalah demi kepentingan terbaik mereka. Perselisihan apapun hanya akan merugikan saat menjelajahi kota Pil Mahkota Merah. Hah, lihat ke sana. Tiba-tiba, seorang keturunan Master Aula berseru, menunjuk ke arah tembok kota yang menjulang tinggi dan runtuh. Semua orang langsung mendongak dan melihat seorang perempuan duduk di atas gerbang kota. Sebuah sitar diletakkan di depannya. Tangannya yang sehalus giok siap memetik senar, seolah siap memainkan melodi. Melihat ini, semua orang terkejut. Bahkan Mu Fanzi dan rekan-rekannya pun tampak muram. Pemandangan mengerikan di kota Pil Mahkota Merah yang konon terbengkalai ini membuat semua orang gelisah. Sosok wanita dan sitar itu segera menghilang seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana, tanpa meninggalkan jejak keberadaannya. Namun, semua orang telah melihat pemandangan itu. Itu tidak mungkin ilusi. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa itu adalah gambaran yang masih tersisa. Ini bisa jadi sisa-sisa gambaran penduduk kota Pil Mahkota Merah yang dulu kuat setelah kejatuhan mereka, atau bisa jadi peringatan bagi semua orang yang hadir. Ayo kita masuk ke kota, kata Mu Fanzi, berjalan di garis depan tanpa sedikit pun rasa hati-hati. Tetapi mereka yang mengikuti melihat aura hitam mengelilingi Mu Fanzi. Setelah diamati lebih dekat, ternyata itu adalah serangga-serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya yang tengah menyelimuti dirinya secara protektif, menyebabkan pupil mata mereka mengerut karena takut. Bab 801, kamu sombong. Melihat serangga hitam berputar di sekitar Mu Fanzi, semua orang menunjukkan kewaspadaan yang mendalam, merasakan bahwa serangga ini tampak sangat aneh dan kemungkinan besar beracun. Duan Hongyan mendengus, tanda api muncul di dahinya, dan panas di sekelilingnya semakin kuat saat dia juga melangkah ke kota Pil Mahkota Merah. Setelah itu, Zhang Jiangxian dan keturunan Master Aula lainnya juga memasuki kota Pil Mahkota Merah. Semua menjaga kewaspadaan tingkat tinggi, tidak hanya waspada terhadap kota Pil Mahkota Merah kuno itu sendiri tetapi juga terhadap Mu Fanzi. Tidak lama setelah yang lain memasuki kota,
Fang Lin dan Huang Yao juga tiba di lokasi. Ini pasti kota pil mahkota merah. Keduanya berhenti di kaki kota, pikiran mereka terguncang saat memandang kota kuno yang megah namun bobrok itu. Ada beberapa jejak kaki di sini, sepertinya seseorang sudah pergi duluan. Huang Yao memperhatikan banyak jejak kaki di tanah dan mengerutkan kening saat berbicara. Fang Lin juga memperhatikan jejak kaki ini, yang jelas tertinggal belum lama ini, yang menunjukkan bahwa memang ada beberapa orang yang telah memasuki kota pil mahkota merah mendahului mereka. Tiba-tiba pikiran Fang Lin tergerak, dan dia mendongak ke arah tembok kota. Dia melihat seorang wanita muncul, dengan sitar diletakkan di depannya, tampaknya hendak memainkannya. Huang Yao juga melihatnya, ekspresinya berubah drastis karena dia menjadi sangat gugup. Namun, Fang Lin menyipitkan matanya sedikit, mata rohnya tiba-tiba terbuka, cahaya biru menyebar, mencoba untuk mengetahui siapa wanita ini sebenarnya. Akan tetapi, begitu kekuatan mata roh menyentuh wanita itu, dia beserta sitarnya hancur berkeping-keping, bagaikan pantulan di air, tampak nyata namun ilusi. Alis Fang Lin langsung berkerut, mendapati wanita itu sangat aneh, agak seperti bayangan, tetapi tidak sepenuhnya. Dengan mata rohnya masih terbuka, Fang Lin melihat beberapa serangga hitam kecil tidak terlalu jauh. Kekuatan mata roh menarik serangga kecil ini kembali, dan setelah mengamati lebih dekat, ia menemukan bahwa mereka adalah jenis yang sangat beracun. Sepertinya seseorang yang suka bermain dengan serangga telah masuk, kata Fang Lin sambil tersenyum tipis, menghancurkan serangga beracun itu. Di sisi lain, Huang Yao menyaksikan dengan geli di kulit kepalanya, serangga-serangga ini jelas penuh dengan bisa yang kuat, dan Fang Lin berani menghancurkan mereka dengan begitu mudahnya. Apa dia tidak takut diracuni? Ayo pergi, kita sudah tertinggal, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Fang Lin berbicara, langsung memasuki kota pil mahkota merah. Huang Yao mengikuti Fang Lin, dan meskipun keduanya adalah keturunan Master Aula, Huang Yao tahu bahwa keterampilannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Fang Lin. Tentu saja, ini hanya dalam hal seni bela diri. Di bidang Tao alkimia, Huang Yao cukup percaya diri. Namun, di daerah terlarang alkimia kuno ini, yang lebih dibutuhkan adalah kekuatan dalam seni bela diri, hanya mereka yang memiliki kekuatan nyata yang bisa memperoleh lebih banyak di sini. Di dalam kota pil mahkota merah, suasananya sunyi. Hamparan pasir kuning dan reruntuhan tembok menyambut mereka, seolah tak ada yang tersisa di sana. Suasananya sunyi senyap, hanya sesekali terdengar suara langkah kaki mereka yang bergema, seakan-akan di kota kuno yang kosong ini, hanya mereka berdua saja yang ada. Setelah sekitar setengah jam, Huang Yao tiba-tiba berteriak kaget saat ia tenggelam ke dalam pasir kuning. Suatu kekuatan tampaknya menariknya, mencoba menyeret seluruh keberadaannya ke dalam debu. Secepat kilat, Fang Lin meraih lengan Huang Yao, mencoba menariknya keluar dari pasir. Tanpa diduga, beberapa tangan hangus muncul di bawah kakinya, mencengkeram pergelangan kaki Fang Lin, seolah ingin menyeretnya ke pasir juga. Fang Lin mendengus dingin, kekuatan batinnya melonjak, dan dia menghancurkan tangan hangus itu seketika. Namun, Huang Yao sedang dalam situasi putus asa, ada kekuatan besar yang mengintai di bawah pasir, dan meskipun Fang Lin berusaha sekuat tenaga, dia tidak dapat menariknya keluar, meskipun dia mencegah Huang Yao tenggelam lebih jauh. Wajah Huang Yao dipenuhi kepanikan, ia berusaha melepaskan diri, tetapi ia merasa tidak bisa bergerak, ada kekuatan yang benar-benar menariknya dari bawah. Kalau saja Fang Lin tidak berpegangan erat, dia mungkin sudah tertelan pasir sekarang. Melihat ini, mata roh Fang Lin terbuka, mencoba melihat benda hantu apa yang ada di bawahnya. Di bawah pengawasan mata rohnya, Fang Lin melihat bahwa di bawahnya sebenarnya ada tanaman merambat yang menarik kaki Huang Yao. Jadi ada iblis yang bersembunyi di bawah, Fang Lin meraung, saat kekuatan mata rohnya langsung menyerang tanaman merambat di bawah. Tanaman merambat itu, kesakitan, melepaskan Huang Yao dan Fang Lin segera menariknya. Ledakan. Pasir beterbangan kemana-mana saat pohon tua yang aneh dan keriput muncul dari bawah pasir, sulur-sulurnya langsung menjangkau Fang Lin dan Huang Yao. Fang Lin sama sekali tidak takut. Dengan membuka dan menutupnya mata rohnya, layar cahaya biru turun, menghalangi semua tanaman merambat yang menyerang. Pada saat itu, lebih banyak tanaman merambat tumbuh dari tanah di bawahnya, tajam berduri dan penuh dengan ki iblis. Fang Lin dan Huang Yao melompat ke langit, namun tanaman merambat mengejar mereka tanpa henti. Mencari kematian. Tatapan Fang Lin berkilat saat dia melayangkan pukulan ke arah setan pohon. Tinju kilin dilepaskan,
kekuatannya yang agung merasuki udara. Setan pohon langsung merasakan ancaman itu, mencoba melarikan diri, tetapi tetap terkena pukulan Fang Lin. Ledakan dahsyat, tubuh iblis pohon terbelah berkeping-keping, tak mampu menahan satu pukulan pun dari Fang Lin. Meskipun ia adalah binatang iblis 4 transformasi, setara dengan seorang seniman bela diri dengan vena roh, Fang Lin telah memperoleh kekuatan luar biasa, sehingga iblis pohon bukanlah ancaman baginya. Namun karena keributan itu, Mu Fanzi dan yang lainnya tetap tertarik ke tempat kejadian. Pencuri itu. Benar, ini dia orangnya. Dia benar-benar datang ke kota pil mahkota merah. 10 atau lebih keturunan Master Aula yang 9 tas istananya dicuri oleh Fang Lin melotot marah ke arahnya, seakan-akan mereka tidak sabar untuk berkumpul dan memukulinya. Mu Fanzi, Duan Hongyan, dan Zhang Jiangxian menatap dingin ke arah Fang Lin dan Huang Yao. Saat Fang Lin dan Huang Yao mendarat, mereka juga melihat ke arah yang lain. Huang Yao tampak agak gugup dan waspada, sementara Fang Lin memasang ekspresi acuh tak acuh, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius orang-orang ini. Apakah kau yang merajalela di kawasan terlarang alkimia kuno ini? Zhang Jiangxian bertanya dengan nada merendahkan. Benar, ini aku. Apa yang akan kau lakukan? Fang Lin mengangguk, mengakuinya dengan lugas, bahkan terkesan sok benar. Huang Yao diam-diam mendesak Fang Lin agar bersikap rendah hati dan berusaha menghindari konflik dengan ketiga orang itu, tetapi Fang Lin sama sekali tidak ambil pusing. Tidak ada seorang pun dari 32 Aula yang pernah sesombong dirimu. Kata Zhang Jiangxian, sangat muak dengan sikap Fang Lin. Fang Lin mendengus dan tertawa, lucu banget, Bung. Siapa bilang kita nggak boleh merampok orang lain di sini? Memangnya ada aturan seperti itu? Kalau kita cukup mampu, kita nggak akan dirampok. Kalau enggak, salah kita sendiri yang dirampok. Anda, benar-benar tercela, benar-benar penjahat. Keturunan Master Aula yang 9 tas istananya telah dicuri oleh Fang Lin menjadi murka, hampir meledak karena amarah. Kau sangat sombong, Duan Hongyan berkata, matanya yang indah menatap langsung ke arah Fang Lin. Bab 802, buat apa bicara dengannya? Ayo kita serang bersama, tangkap anak ini, dan buat dia membayar atas kata-kata dan perilakunya yang arogan, kata Zhang Jiangxian dingin, matanya penuh keganasan, seolah-olah dia ingin sekali menyerang Fang Lin. Dikelilingi oleh serangga hitam yang berputar-putar, Mu Fanzi tidak mengatakan apapun, tetapi dia melepaskan gelombang Qi, mengunci dengan kuat ke arah Fang Lin, siap untuk bertindak kapan saja. Melihat keduanya hendak bergerak, Duan Hongyan tanpa ragu-ragu. Dengan sedikit perubahan pada sosoknya, sebuah tangan raksasa merah menyala turun dari langit, langsung menuju Fang Lin dan Huang Yao. Huang Yao ketakutan. Sebagai seorang seniman bela diri di alam asal surgawi, menghadapi serangan penuh Duan Hongyan, seorang ahli vena roh, ia langsung merasakan betapa kecil dan rapuhnya dirinya, seolah-olah ia akan hancur berkeping-keping saat telapak tangan itu mendarat. Hanya vena roh, dan kau pikir kau orang penting. Fang Lin mencibir sambil tertawa dingin, menjentikkan jarinya. Sinar hitam kekuatan jari merobek udara, bertabrakan dengan keras dengan tangan raksasa merah yang berapi-api. Ledakan, tangan merah menyala itu langsung hancur berkeping-keping, sedangkan sinar hitam dari kekuatan jari tetap tidak berkurang, menyerang langsung ke arah Duan Hongyan. Ekspresi Duan Hongyan berubah, tak menyangka Fang Lin begitu kuat. Ia segera melancarkan serangan telapak tangan lainnya, menangkis sinar hitam kekuatan jari. Zhang Jiangxian bergerak, sosoknya luar biasa cepat, saat ia melayangkan tendangan tajam dan dahsyat ke wajah Fang Lin. Mencari kematian. Fang Lin tertawa terbahak-bahak, mengira si bodoh ini benar-benar ingin beradu muka dengannya, hanya ingin mencari masalah. Dengan bunyi gedebuk, Fang Lin mencengkeram kaki Zhang Jiangxian. Raut wajah Zhang Jiangxian berubah drastis, ingin melepaskan diri dan mundur, tetapi sudah terlambat. Fang Lin mengerahkan kekuatan di tangannya, dan dengan suara mendesing, dia melemparkan Zhang Jiangxian keluar seperti boneka kain. Wajah Zhang Jiangxian penuh dengan keterkejutan. Saat ia hampir tidak bisa menstabilkan dirinya, ia merasakan nyeri yang tak kunjung hilang di pergelangan kakinya. Sangat kuat, seru Zhang Jiangxian, ekspresinya jelek, menyadari mereka telah meremehkan orang ini. Fang Lin membersihkan debu di tangannya, menggelengkan kepalanya berulang kali, menatap Zhang Jiangxian dan Duan Hongyan dengan jijik, dan berkata, apakah kalian berdua punya kemampuan ini? Keduanya merasa geram dan frustrasi, awalnya mereka mengira dapat dengan mudah mengalahkan Fang Lin, tetapi tanpa diduga lawan mereka begitu kuat, betul-betul menekan mereka berdua.
Tatapan mata Mu Fanzi tampak serius, tampaknya menyadari kekuatan Fang Lin yang luar biasa, dan dia tidak bertindak gegabah. Di sisi lain, keturunan Master Aula lainnya tercengang. Mereka tahu Fang Lin memang mengesankan, tapi tak menyangka dia sekuat ini. Duan Hongyan dan dua lainnya sudah berada di alam Venaroh, tapi mereka tak sebanding dengannya. Mungkinkah Heavenly Origin bisa menandingi Spirit Vein? Ini jelas merupakan kekuatan seorang talent dalam seni bela diri. Dengan usia semuda itu, mungkinkah dia seorang jenius luar biasa yang mahir dalam alkimia dan bela diri? Melihat penampilan gagah berani Fang Lin, bertarung melawan dua orang sendirian dan masih jelas di atas angin, Huang Yao langsung rileks, tidak khawatir lagi terhadap apapun. Duan Hongyan menoleh ke Mu Fanzi dan berkata, apakah kamu tidak akan bergerak? Mu Fanzi ragu sejenak, hendak mengambil tindakan ketika tiba-tiba sebuah anomali terjadi di tempat ini. Suara Qin yang menakutkan mulai terdengar, seolah-olah berasal dari zaman dahulu kala, atau seolah-olah melayang dari jurang yang dalam. Ekspresi semua orang membeku, terjerumus dalam kebingungan. Ada yang salah dengan musik Qin ini. Fang Lin adalah orang pertama yang tersentak bangun, ekspresinya berubah drastis, kekuatan batinnya membengkak untuk menghalangi musik itu. Namun, tanpa diduga, alunan musik Qin itu seolah menembus segalanya. Meskipun kekuatan batin menghalangi sekelilingnya, ia masih bisa mendengarnya dengan jelas. Di belakangnya, Huang Yao menunjukkan ekspresi kesakitan, seolah terperangkap dalam kenangan yang tak tertahankan. Yang lain sama saja seperti dia, ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang gembira, dan ada yang bersedih, seakan-akan mereka tenggelam dalam masa lalunya, tidak mampu melepaskan diri. Selain Fang Lin, hanya Mu Fanzi dan kedua rekannya yang berhasil tetap waspada, tetapi mereka juga berkeringat deras di dahi mereka, berjuang keras untuk menahan suara musik yang menakutkan itu. Akan tetapi, dari penampilan mereka, jelaslah bahwa perlawanan mereka sangat sulit dan tampaknya hanya masalah waktu sebelum mereka dikalahkan oleh musik. Fang Lin menggertakkan giginya, merasakan otaknya membengkak dan berdenyut tak nyaman. Musik ini membawa kekuatan aneh yang membuat seseorang mudah terhanyut dalam kenangan masa lalu. Saat mendongak, dia melihat seorang wanita memainkan sitar di udara, tetapi suara musik itu sepertinya datang dari segala arah. Fang Lin meraung, sosoknya melompat ke arah wanita itu. Merasakan sesuatu, wanita itu memetik senarnya, dan musiknya tiba-tiba berubah, menjadi tajam dan menusuk seolah-olah itu adalah lagu untuk menuai kehidupan. Pergerakan Fang Lin tersendat seolah terpengaruh, dan penglihatannya sedikit kabur. Di saat kritis itu, Fang Lin menggigit ujung lidahnya, memanfaatkan rasa sakit untuk kembali sadar. Cahaya yang dipancarkan tulang iblis Qilin menyelimuti seluruh tubuhnya, melemahkan musik secara signifikan. Fang Lin melayangkan pukulan yang membubarkan sosok wanita itu, dan musik pun menghilang bersamanya. Namun sebelum Fang Lin dapat mengatur napasnya, sosok wanita itu muncul kembali tak jauh darinya, sambil terus memainkan sitarnya dengan musik yang bahkan lebih keras. Meskipun dilengkapi dengan tulang iblis Qilin untuk perlindungan, Fang Lin untuk sementara tidak terpengaruh oleh musik tersebut. Namun, orang-orang di bawahnya, termasuk Mu Fanzi dan dua lainnya, tidak dapat lagi melawan dan takluk pada suara-suara itu. Ekspresi Fang Lin menjadi buruk, musiknya terlalu dahsyat. Bahkan dengan baju zirah Qilin, ia tak akan mampu bertahan lebih lama lagi kecuali ia bisa melenyapkan sumber musik yang sebenarnya, jika tidak, baju zirah Qilin pun akan hancur oleh musik itu. Kekuatan mata roh menyebar saat Fang Lin berusaha menemukan asal-muasal musik tersebut. Bersenandung, nada dingin menusuk-menusuk hati Fang Lin, meski dilindungi baju zirah Qilin, dia terguncang dan terhuyung mundur. Saat Fang Lin mencari sumber musik, ia juga terus-menerus menghindari serangan nada. Tiba-tiba, banyak sosok berjubah hitam muncul di sekitar Fang Lin, masing-masing dengan api hantu yang berkelap-kelip di dalamnya. Apa-apaan ini? Fang Lin mengumpat dalam hati dan melayangkan pukulan ke salah satu jubah hitam itu. Jubah itu lenyap seketika, tetapi api di dalamnya menempel di tinju Fang Lin. Api dengan kekuatan korosif. Fang Lin mengerutkan kening, api hijau itu benar-benar mampu mengikis baju zirah Qilinnya. Bab 803, Wanita Memainkan Guqin. Gerombolan api hijau yang kuat, tersembunyi di bawah jubah hitam, menyerang Fang Lin tanpa henti seperti bayangan hantu. Bahkan dengan lampu kuno Dewa Api yang dimilikinya, api hijau ini tidak menunjukkan rasa takut, seolah-olah terstimulasi. Fang Lin menggertakkan giginya, lalu segera mundur, tetapi api hijau di sekelilingnya terlalu banyak untuk dihindari sepenuhnya.
Dalam sekejap, tubuh Fang Lin ternoda di beberapa tempat oleh api hijau. Meskipun ia dilindungi oleh baju perang kilin, api hijau itu sangat korosif, bahkan mampu mengikis baju perang kilin. Namun saat itu, Dewa Lampu Api Kuno akhirnya merespons. Kekuatan aneh terpancar dari dalam lampu kuno Dewa Api. Api hijau yang mengelilingi Fang Lin seakan tertarik, terus-menerus berbondong-bondong ke dalam lampu. Bahkan api hijau yang menodai tubuh Fang Lin pun terserap seluruhnya ke dalam lampu kuno Dewa Api. Melihat pemandangan ini, Fang Lin sangat gembira. Dengan lampu kuno Dewa Api di tangannya, setidaknya dia tidak perlu lagi takut pada api hijau ini. Namun musik piano yang halus itu sangatlah menyusahkan, memengaruhi Fang Lin sepanjang waktu, dan dengan sifatnya yang tidak menentu, siapa yang tahu bagaimana hal itu akan berubah selanjutnya. Mata rohnya mencari sumber musik tersebut, tetapi sulit ditemukan, seolah datang dari mana-mana, mustahil untuk menentukan asal-usulnya. Api hijau yang mengelilinginya telah diserap sepenuhnya oleh lampu kuno Dewa Api, menyatu di dalamnya menjadi api hijau kecil. Bersamaan dengan itu, wanita yang memainkan sitar di langit memainkan lagu khusus sekali lagi, suaranya terus-menerus seperti gemericik sungai. Fang Lin tiba-tiba merasa lemah, seolah-olah musik piano dapat mengurangi kekuatannya. Tidak ada pilihan lagi, Fang Lin, kehabisan pilihan, sepenuhnya mengembangkan kekuatan mata rohnya, membungkus dirinya dalam cakupannya. Dengan melakukan hal itu, musik piano memang melemah secara signifikan, hampir tak terdengar, tetapi mempertahankan perluasan penuh kekuatan Spirit Eye juga sangat menguras tenaga Fang Lin, dia tidak dapat mempertahankannya terlalu lama. Tiba-tiba, Fang Lin menyadari sesuatu yang aneh. Di kedalaman kota pil mahkota merah, terdapat 7 pilar batu yang menjulang tinggi, tetapi kini 6 pilar telah runtuh, hanya tersisa 1. Dan pada satu-satunya pilar yang tersisa, ada ukiran seorang wanita yang tengah memainkan sitar. Mungkinkah ada masalah dengan pilar batu ini? Mata Fang Lin berkilat. Meskipun ia tidak yakin apakah itu benar seperti dugaannya, ia tidak punya waktu untuk menunda, dan ia langsung terbang menuju pilar itu. Tampaknya tindakan Fang Lin telah menggelisahkan sebagian makhluk hidup, karena alunan piano tiba-tiba menjadi lebih tajam, dipenuhi dengan hasrat membunuh yang luar biasa, dan hantu jahat tengkorak yang sangat buruk rupa mulai bermunculan di sekelilingnya. Hantu jahat tengkorak ini muncul seiring dengan alunan musik, padat dan seakan tak berujung, tak terhitung banyaknya. Fang Lin mendengus dingin, kekuatan mata rohnya menyapu, membantai hantu jahat tengkorak yang terus menyerang. Namun semakin banyak ia membunuh, semakin banyak pula hantu jahat tengkorak yang muncul, dan akhirnya membentuk gelombang besar yang mengancam akan menelan Fang Lin seluruhnya. Begitu takutnya aku mendekati pilar itu. Pasti ada masalah. Fang Lin mendengus, sudah cukup yakin bahwa pilar itu memang kunci kemunculan musik piano. Tanpa ragu sedikit pun, Fang Lin menggunakan setetes darah esensinya sendiri untuk menyalakan lampu kuno Dewa Api. Darah esensi berubah menjadi minyak, menyebabkan lampu kuno Dewa Api tiba-tiba menjadi terang, dan api yang kuat menyebar. Ledakan. Api itu berubah wujud menjadi gelombang raksasa yang menyapu ke segala arah, kemanapun ia lewat, hantu jahat tengkorak itu lenyap bagai asap dan debu. Fang Lin menghampiri pilar yang diukir dengan gambar wanita pemain sitar itu tanpa halangan, tetapi tepat saat dia hendak mencapainya, sebuah fluktuasi aneh muncul dari dalam pilar dan menghantam Fang Lin. Fang Lin langsung terpental ke udara akibat gelombang kejut, berguling-guling, dengan banyak luka sayatan muncul di sekujur tubuhnya. Akan tetapi, suara sitar yang mengagumkan itu juga terhalang, dan pilar batu itu tetap utuh, tidak terluka oleh Fang Lin. Fang Lin mengayunkan pedangnya lagi, cahaya pedang berubah menjadi seberkas cahaya darah, membawa aura yang bahkan lebih kuat daripada nada sitar yang menakjubkan. Tepat saat Fang Lin yakin pilar batu itu akan hancur hanya dengan satu pukulannya, sesosok muncul diam-diam di atas pilar itu. Wanita itulah yang memainkan sitar, wajahnya tak terlihat, berpakaian putih perak, dengan sitar kuno melayang di depannya, jari-jarinya memetik senar dengan lembut. Saat senar tersebut bergerak, suara-suara pencuri kehidupan bergema di langit dan bumi. Bahkan pukulan pedang Qi yang dilepaskan oleh pedang darah itu dapat ditangkal oleh nada-nada sitar yang amat mengerikan itu. Musik sitar jenis apakah ini? Penuh dengan niat membunuh dan agresi, namun juga membawa sedikit kelembutan feminin, sangat misterius. Fang Lin, yang sangat ahli dalam irama musik, belum pernah mendengar lagu yang begitu aneh, seolah-olah itu adalah lagu yang khusus diciptakan untuk membunuh. Meski alunan musik sitar itu penuh dengan niat membunuh,
Fang Lin tidak merasa terancam, wanita itu hanya memainkan sitar, tidak melakukan tindakan apapun terhadapnya. Fang Lin memperhatikan wanita itu, tangannya menggenggam pedang darah, siap menyerang kapan saja. Sementara itu, wanita itu tampaknya hanya fokus memainkan sitarnya, sama sekali tidak menyadari kehadiran Fang Lin. Tanpa disadari, drama itu berakhir, dan Fang Lin tersadar, namun masih merasa agak bingung. Jiwa mahkota merah hanya menginginkan kedamaian, mengapa kalian semua datang mengganggu ketenangan tempat ini? Kata wanita itu, suaranya diwarnai kesedihan. Fang Lin mengerutkan kening dan berkata, siapa kamu? Wanita pemain sitar itu tertawa pelan beberapa kali, kau bahkan tidak tahu siapa aku, tapi berani melangkah ke kota pil mahkota merah. Fang Lin mengangkat pedang darahnya, mengarahkannya langsung ke wanita itu, dan berkata, aku tidak ingin mendengar omong kosong, kalau tidak, jangan salahkan pedangku karena tidak berperasaan. Wanita itu menatap Fang Lin dan tiba-tiba membeku. Aku telah melihat jiwamu, itu kau. Bagaimana mungkin? Teriak wanita itu kaget, kehilangan ketenangannya. Mendengar ini, jantung Fang Lin berdebar kencang. Apa yang dilihat wanita ini? Mungkinkah dia melihat jiwa penguasa pilnya, kehidupan masa lalunya? Bab 804, 7 Elemen Mahkota Merah. Apa yang kau katakan? Fang Lin bertanya dengan dingin, ekspresinya agak serius. Namun, wanita yang memainkan sitar itu menatap kosong ke arah Fang Lin, sosoknya menjadi samar, seolah embusan angin dapat menghamburkan wujudnya ke dalam ketiadaan. Melihat pemandangan ini, Fang Lin tahu bahwa wanita ini bukanlah orang yang hidup, tetapi kemungkinan hanya sisa jiwa yang ditinggalkan oleh individu kuat dari kejayaan masa lalu kota pil mahkota merah. Apakah dunia ini sudah sebegitu rusaknya? Apakah orang sepertimu juga berubah menjadi seperti ini? Tanya wanita yang memainkan sitar itu dengan suara gemetar. Fang Lin tetap diam, tidak memberikan jawaban. Sebagai jiwa juga, aku bisa melihat jiwamu. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi kedatanganmu di Red Crown Pil City mungkin akan menjadi pembebasanku sepenuhnya, kata wanita itu, senyum tipis tersungging di wajahnya. Wanita itu lalu mulai memetik senar sitar lagi, tetapi kali ini, bukan untuk melakukan apapun pada Fang Lin. Musik sitar itu harmonis, seakan-akan menuturkan kisah masa lalu, dan seiring melodinya berubah secara bertahap, Fang Lin pun melihat banyak kejadian di masa lampau. Fang Lin tidak menyangka bahwa masa lalunya sendiri memiliki sedikit pun hubungan dengan sejarah kota pil mahkota merah. Pada hari-harinya di Pil Saint Palace, dia ambisius dan progresif, akhirnya melangkah ke Pil Sovereign Realm yang disaksikan oleh semua orang di bawah surga. Itulah masa paling gemilang dalam hidupnya, dan para pemurni pil yang menyaksikan kenaikannya menjadi penguasa pil pun memperoleh keuntungan besar. Suatu hari nanti, aku ingin menjadi sekuat dia. Saat itu, Fang Lin tidak tahu bahwa seorang gadis kecil, setelah melihatnya mencapai penguasa pil, sedang melambaikan tangan mungilnya, memberitahu orang tuanya yang seorang pemurni pil. Orang tuanya hanya tersenyum, menepuk-nepuk kepalanya, dan tidak ambil pusing. Kemudian, gadis kecil ini menjadi seorang penyuling pil yang sangat terampil dan bertemu dengan 6 teman lainnya yang berpikiran sama. Ketujuh orang ini bersama-sama mendirikan Red Crown Pil City, yang awalnya dimulai sebagai kekuatan alchemy Tao yang sederhana dan lemah, tetapi berkat kerja keras mereka bersama, Red Crown Pil City terus berkembang, dan secara bertahap menjadi kekuatan alchemy Tao yang tersohor. Mungkin dibandingkan dengan raksasa seperti Pil Saint Palace, Red Crown Pil City tidak seberapa, tetapi itu adalah hasil kerja keras mereka bersama. Bagi mereka, itu lebih berharga daripada nyawa mereka sendiri. Pada puncaknya, Red Crown Pil City menarik banyak penyuling pil dari seluruh dunia, dan ketujuh pendirinya disebut 7 elemen Red Crown oleh para penyuling pil saat itu. Waktu selalu begitu kejam, ia dapat menghancurkan segalanya, dan membuat keberadaan yang cemerlang lenyap begitu saja. Red Crown Pil City tidak terkecuali. Meskipun damai, api peperangan masih mencapai kota pil mahkota merah. Binatang-binatang iblis menyerang, dan dengan perubahan dramatis zaman itu, kota pil mahkota merah menderita pukulan telak. 6 dari 7 elemen tewas dalam pertempuran, hanya menyisakan gadis muda itu, yang berjuang mati-matian dengan kekuatannya yang lemah untuk mempertahankan kota pil mahkota merah. Pada akhirnya, ia pun jatuh. Namun, ia tetap terikat pada kota pil mahkota merah. Mungkin karena enggan melepaskan, sisa jiwanya tetap berada di dalam pilar batu ini, tak pernah pergi selama puluhan ribu tahun. Dunia berubah, kota pil mahkota merah yang dulunya adalah kota hantu kini telah menjadi kota tua yang bobrok, hampir terkubur pasir kuning.
Gadis yang dulu duduk di tembok kota memainkan sitar dengan senyum indah, kini menjadi arwah tunggal yang menjaga kota yang kosong. Sampai hari ini, ketika wanita yang memainkan sitar melihat Fang Lin. Mungkin itu takdir. Sewaktu kecil, wanita yang memainkan sitar melihat momen Fang Lin menjadi penguasa pil, yang kemudian memantapkan tekadnya, yang kemudian mengarah pada pembentukan kota pil Mahkota Merah. Dan setelah bertahun-tahun berlalu, Fang Lin tiba di kota pil Mahkota Merah ini, di mana anak kecil di masa lalu telah menjadi hantu pengembara, dan penguasa pil yang dulu mempesona telah kehilangan semua cahaya yang pernah dimilikinya. Alunan musik kecapi pun memudar, dan Fang Lin menarik napas dalam-dalam, akhirnya mengetahui asal-usul kota pil Mahkota Merah ini dan wanita yang memainkan kecapi tersebut. 7 elemen Mahkota Merah, aku pernah mendengarnya, kata Fang Lin. Meskipun dia tidak terlalu memperhatikan dunia luar setelah menjadi penguasa pil, dia memang pernah mendengar tentang ketenaran 7 elemen Mahkota Merah. Sayangnya, hanya aku yang tersisa dari 7 elemen, dan aku hanyalah hantu yang tak kunjung hilang. Kota ini akhirnya lenyap, kata perempuan dengan kecapi itu sambil tertawa, tawa yang sendu, tawa yang dipenuhi kesedihan. Fang Lin menghela napas, merasa sangat tersentuh. Kota pil Mahkota Merah yang dulu megah ini begitu mirip dengan istana Saint Pil di masa lalu. Seberapapun kuatnya kekuatan itu, ia tidak akan sanggup menahan entitas waktu yang kejam dan pada akhirnya ia pun musnah. Apakah menjaga kota yang terlantar ini masih berarti bagimu? Mengapa tidak melepaskannya? Mengapa tidak dibebaskan? Tanya Fang Lin. Wanita dengan kecapi itu menatap Fang Lin dan menggelengkan kepalanya pelan, aku telah mendedikasikan segalanya untuk kota pil Mahkota Merah. Meskipun semuanya telah berubah, aku tetap harus menjaganya hingga kota ini benar-benar hancur, hingga jiwaku benar-benar lenyap. Hati Fang Lin terguncang, dia tidak menyangka wanita dengan kecapi itu memiliki perasaan yang begitu dalam terhadap Red Crown Pil City. Dorong, dorong, dorong. Tepat pada saat itu, seluruh kota Pil Red Crown mulai runtuh. Keruntuhan itu terjadi tanpa peringatan, kehancurannya menyeluruh dan tak terduga. Fang Lin terkejut, sementara wanita dengan kecapi menampakkan ekspresi gila. Tidak, teriaknya, mencoba menghentikan runtuhnya kota pil Mahkota Merah, tetapi ia tak berdaya, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mempercepat kehancuran total kota itu. Fang Lin menoleh ke belakang dan menyadari Huang Yao, Mu Fanzi, dan yang lainnya telah menghilang, yang membuatnya mengerutkan kening. Namun, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Saat kota pil Mahkota Merah kuno runtuh, keenam pilar yang rusak mulai memancarkan cahaya, sedang diperbaiki. Perempuan dengan kecapi menyaksikan pemandangan itu, wajahnya penuh ketidakpercayaan. 6 pilar itu, yang melambangkan 6 sahabat karibnya, telah hancur bertahun-tahun, lalu mengapa baru sekarang dipugar? Ketika keenam pilar itu tampak utuh dan utuh lagi, 6 sosok samar muncul di atasnya, masing-masing dengan bentuk yang berbeda, tetapi tanpa kecuali, semuanya mengalihkan perhatian mereka kepada wanita dengan kecapi. Kakak ketujuh, setelah sekian tahun, apakah kamu masih belum bisa move on? Tanya salah satu sosok itu. Wanita dengan kecapi itu menangis, tidak pernah membayangkan bahwa ia akan melihat keenam orang ini lagi, setelah sekian tahun berlalu. Bukankah kamu juga tetap tinggal? Katanya. Keenam orang itu terdiam, lalu mengalihkan pandangan mereka ke Fang Lin dan memberinya hormat dengan tangan terkepal, Raja Pil Fang, kami menyambutmu. Fang Lin menganggukkan kepalanya, mengenali keenam sosok di hadapannya, bersama dengan wanita dengan kecapi, sebagai 7 elemen Mahkota Merah di masa lampau. Kau ingin menghancurkan kota ini. Teriak wanita dengan kecapi itu tiba-tiba. Keenam orang itu menggelengkan kepala dan mengulurkan tangan kepada perempuan yang memegang kecapi. Bukan kami, melainkan kota itu sendiri yang telah mendatangkan malapetaka bagi dirinya sendiri. Kota itu tidak lagi ingin kau menjaganya sendirian, berharap kau akan menemukan kebebasan. Bab 805, Saudari ketujuh, ayo pergi. Masa lalu biarlah berlalu. Kota ini sudah tak ada lagi, dan kau telah terbebas darinya. Kami selalu menunggumu pergi bersama kami. Kami bertujuh akhirnya bersatu kembali. Saat keenam sosok itu berbicara, wanita pemain sitar itu memandang kota pil Mahkota Merah yang menghilang dan runtuh, lalu menoleh ke Fang Lin yang terdiam, memahami sesuatu pada saat itu. Jadi begini. Karena aku melihatmu pertama kali, kota pil Mahkota Merah pun terbentuk. Kini setelah kau muncul kembali, itu juga menandakan bahwa semuanya harus berakhir, kata wanita pemain sitar itu, mulai tenang. Memang, kamu harus dibebaskan,
kata Fang Lin. Wanita pemain sitar itu mengangguk, senyum yang telah lama hilang muncul di wajahnya saat tubuhnya juga mulai memancarkan cahaya. Seperti dia, 6 sosok lainnya juga memancarkan cahaya, seperti 7 nyala api yang panas. Raja Pilfang, kita akan bersatu kembali sekarang. Meskipun kota ini telah musnah, kita telah meninggalkan pil Qi Qiao Linglong yang pernah kita buat bersama bertujuh. Jika kau membutuhkannya, kau boleh meminumnya, kata wanita pemain sitar itu. Fang Lin mengangguk sambil tersenyum, semoga kalian bertujuh mendapatkan reuni yang membahagiakan. Hati-hati, ketujuh sosok itu tiba-tiba menghilang, dan 7 pilar batu di bawah mereka juga hancur berkeping-keping. Kota kuno itu telah lenyap sepenuhnya. Kejayaan kota pil mahkota merah di masa lalu, dengan kepergian wanita pemain sitar, dan runtuhnya pilar batu terakhir, akhirnya lenyap. Fang Lin memandang sekeliling pasir kuning dan sisa-sisa yang menjadi saksi bisu keberadaan kota pil mahkota merah, merasakan campuran emosi yang kompleks. Istana Pilsein, apakah ia juga sudah tidak ada lagi? Apakah ia sudah benar-benar musnah, seperti halnya kota pil Red Crown? Memusatkan pikirannya, Fang Lin mendarat di tanah di mana, setelah runtuhnya pilar ketujuh, sebuah kotak giok yang indah terungkap. Bahkan dengan kotak giok yang tersegel, masih ada cahaya yang bersinar. Fang Lin mengambil kotak giok itu dan setelah membukanya, dia menemukan di dalamnya, memang, pil Qi Qiao Linglong yang disebutkan oleh wanita pemain sitar. Melihat pil-pil itu, Fang Lin menunjukkan ekspresi gembira. Ia juga pernah membuat pil Qi Qiao Linglong, yang memungkinkan penggunanya untuk segera membersihkan 7 lubang bawaan. Pil-pil ini menawarkan bantuan yang signifikan di ranah vena roh, tulang roh, dan tahap-tahap kultivasi selanjutnya. Pil Qi Qiao Linglong di tangan Fang Lin tampak seperti pil kelas 7, tetapi tampaknya telah kehilangan sebagian potensinya seiring waktu, menyebabkan kualitasnya turun ke kelas 6. Meskipun agak disesalkan, bagi Fang Lin saat ini, meskipun pil Qi Qiao Linglong telah turun ke tingkat kelima, pil itu masih sangat bermanfaat. Fang Lin meletakkan pil Qi Qiao Linglong ke dalam tas 9 istana, bersiap untuk pergi, tetapi kemudian sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan dia langsung terjun ke pasir di bawahnya. Tak lama kemudian, Fang Lin muncul kembali, dengan sebuah benda tambahan di tangan. Itu adalah sitar yang diukir dari kayu cendana naga, tetapi semua senarnya putus, sehingga tidak dapat dimainkan. Sitar ini persis seperti yang digunakan wanita pemain sitar semasa hidupnya, tetapi sekarang karena senarnya putus, sitar tersebut pada dasarnya hancur. Fang Lin meratap dalam hati, kalau saja sitar itu masih utuh, tentulah itu merupakan harta karun, tetapi sekarang karena senarnya putus, nilainya akan berkurang drastis. Meskipun senarnya putus, ada cara untuk memperbaikinya. Asal aku menemukan bahan yang tepat, aku bisa memperbaikinya, kata Fang Lin, masih memasukkan sitar yang senarnya putus ke dalam tasnya. Fang Lin meninggalkan tempat itu dan langsung menuju keluar kota, di mana dia melihat Huang Yao, Mu Fanzi, Duan Hongyan, dan yang lainnya masih pingsan. Suara sitar itu sangat memengaruhi mereka, dan tanpa istirahat 3 hingga 5 hari, mereka takut tidak akan terbangun. Fang Lin melihat ini dan senyum licik muncul di wajahnya. Fang Lin berjalan mendekati keturunan para ketua aula, satu persatu, sambil mengambil 9 tas istana dari pinggang mereka dan menggantungnya sendiri. Akhirnya, ketika tiba giliran Mu Fanzi, tepat ketika Fang Lin hendak melancarkan gerakannya, segerombolan besar serangga hitam terbang keluar dari tas 9 istana milik Mu Fanzi, dan menyerang Fang Lin secara bertubi-tubi. Terlebih lagi, mata Mu Fanzi tiba-tiba terbuka, dipenuhi dengan niat membunuh, dan asap beracun muncul, jelas berniat untuk meracuni semua orang yang hadir. Jadi kau sudah bangun selama ini. Fang Lin mencibir, sosoknya mundur untuk menghindari kerumunan serangga hitam yang padat. Mu Fanzi mendengus dingin, dan di tengah asap beracun yang menyebar, dia menyelimuti semua orang di dalamnya. Melihat ini, Fang Lin tidak punya pilihan selain meraih Huang Yao dan menyeretnya keluar dari jangkauan asap beracun. Namun saat ini, serangga hitam sudah menyerang, dan Fang Lin menamparkan tas istana 9 untuk sekali lagi mengeluarkan lampu kuno Dewa Api. Lihat aku membakar serangga-serangga ini sampai hangus. Teriak Fang Lin sambil meneteskan setetes darah vitalnya ke dalam lampu kuno itu. Ledakan. Api berkobar, seketika membakar lebih dari separuh serangga hitam itu, mengeluarkan bau busuk, dan bahkan saat mati, serangga itu mengeluarkan kabut racun yang aneh. Melihat ini, Fang Lin segera menelan pil detoksifikasi dan,
dengan keterampilan langkah 9 surga, muncul tepat di samping Mu Fanzi. Mu Fanzi terkejut namun bereaksi cepat, menusukkan pedang panjang hitam langsung ke tenggorokan Fang Lin. Serangan pedang itu sangat cepat, dan orang biasa kemungkinan akan kesulitan menghindarinya. Namun Fang Lin memutar badannya dan nyaris terkena tebasan pedang itu, lalu segera melancarkan pukulan dahsyat ke bahu Mu Fanzi. Dengan pukulan itu, tulang bahu Mu Fanzi retak di tempat, dan pedang panjang hitam terlepas dari tangannya, tak berdaya. Terkejut dan marah, Mu Fanzi tidak mengantisipasi kekuatan Fang Lin begitu hebat, satu pukulan saja mematahkan tulang bahunya. Namun, Mu Fanzi juga cukup tangguh, ia segera mundur sambil melepaskan binatang racun katak. Binatang katak beracun itu sangat jelek, tingginya lebih dari setengah orang, dan saat muncul, ia memuntahkan gumpalan besar racun ke arah Fang Lin. Fang Lin tidak berani ceroboh, karena racun ini jelas sangat kuat, bahkan dengan fisiknya yang kuat, dia mungkin tidak dapat menahannya. Binatang racun katak menerkam dan melompat, terus-menerus melancarkan serangan ganas ke arah Fang Lin. Sebagian racunnya mengenai beberapa keturunan kepala Aula, menyebabkan tubuh mereka langsung membusuk. Beberapa sorotan cahaya bersinar, dan jimat kehidupan para keturunan Master Aula tersebut aktif, membawa mereka keluar dari daerah terlarang alkimia kuno. Seekor katak biasa berani merajalela di hadapanku. Fang Lin menjadi tidak sabar, menamparkan tas istana 9, saat pedang panjang berwarna darah meraung keluar. Katak itu ketakutan, lalu menguat dengan panik, berusaha melarikan diri. Namun, ia segera ditangkap oleh pedang panjang berwarna darah, dan dengan energi pedang yang menebas, kepala binatang racun katak itu pun terpenggal. Racun dan darah menyembur keluar, dan senjata biasa kemungkinan akan terkorosi oleh racun tersebut, tetapi pedang panjang berwarna darah tetap tidak terpengaruh. Namun, pedang panjang berwarna darah kali ini tidak menyerap darah katak tersebut, seolah-olah ia menganggap darah katak itu terlalu menjijikkan untuk ditelan. Tepat ketika Fang Lin hendak mengejar Mu Fanzi, rasa krisis tiba-tiba muncul. Ia berbalik, hanya untuk melihat bayangan gelap telah muncul di hadapannya, belati berkilauan menusuk tepat ke wajahnya. Bab 806, Pembunuhan Tersembunyi muncul kembali. Pedang pendek itu datang terlalu cepat dan diam-diam, kalau saja Fang Lin tidak sangat tanggap, merasakan kedatangannya dalam sekejap mata, dia pasti sudah jatuh ke dalam serangan mendadak ini. Pada saat yang krusial itu, Fang Lin bereaksi cepat, mencengkeram pergelangan tangan penyerang dengan tangan cepat dan mengerahkan kekuatan secara tiba-tiba. Namun, Fang Lin langsung merasa ada yang tidak beres. Si penyerang tak bergeming dan malah melepaskan diri dari genggaman Fang Lin, bilah pedang pendeknya mengiris daging dada Fang Lin. Pembuluh darah roh tingkat 8. Fang Lin terkejut dalam hati, menyadari penyerangnya adalah seorang praktisi kuat pembuluh darah roh tingkat 8. Pisau pendek itu bahkan beracun, dan kulit Fang Lin yang teriris berubah menjadi hitam di tempat, dengan gumpalan energi gelap merayapi lukanya. Untungnya, Fang Lin telah meminum pil detoksifikasi sebagai persiapan untuk menghadapi Mu Fanzi, jadi meskipun dia diracuni, efeknya tidak akan berdampak signifikan padanya untuk sementara waktu. Ancaman terbesar masih orang yang melancarkan serangan diam-diam, yang kekuatannya cukup untuk membahayakan Fang Lin. Kamu bukan dari aliansi pil, kata Fang Lin dengan dingin, sambil menatap orang itu. Bunuh. Orang berbaju hitam itu tanpa membuang kata-kata dan melancarkan serangan lain, cepat dan tegas dalam bertindak. Fang Lin tidak berani gegabah, terlibat dalam pertempuran dengan hati-hati. Dia pernah bertarung melawan para praktisi Spirit Vein tingkat ke-8 sebelumnya, di kota Xuan. Fang Lin menang atas beberapa dari mereka. Tetapi itu terjadi setelah dia meminum pil kegilaan darah iblis dan dengan dukungan dari susunan alam semesta 100 kuali untuk memberikan tekanan pada para prajurit Vena Roh tingkat 8. Meskipun kekuatan Fang Lin telah meningkat pesat sejak saat itu, mengalahkan praktisi Spirit Vein tingkat ke-8 masih menghadirkan kesulitan yang signifikan. Bagaimanapun, perbedaan dalam ranah selalu ada, jurang yang hanya dapat dijembatani jika Fang Lin meminum pil kegilaan darah iblis lagi. Namun, Fang Lin tidak sepenuhnya kurang percaya diri untuk melawan praktisi Spirit Vein tingkat 8. Lagi pula, ia telah tumbuh jauh lebih kuat, dan kekuatan fisiknya saja sudah luar biasa. Kedua petarung saling berhadapan, mengguncang tanah, pertempuran berlangsung sangat sengit. Penyerang berbaju hitam itu menggunakan gerakan-gerakan yang sangat aneh, setiap serangan menyasar titik-titik vital, hanya berniat membunuh Fang Lin. Awalnya berjuang untuk bertahan, Fang Lin mengandalkan fisiknya yang tangguh dan pertahanan pakaian tempur kilin,
sehingga menyulitkan sosok berpakaian hitam itu untuk mengancamnya secara signifikan. Penyerang itu terkejut dalam hati. Dengan kekuatannya, mengalahkan seorang seniman bela diri asal surgawi seharusnya mudah, tetapi target ini ternyata sangat merepotkan. Apakah kamu dari aula pembunuhan tersembunyi? Fang Lin bertanya dengan dingin setelah satu ronde pertarungan. Pria berpakaian hitam itu tidak menjawab, ia melancarkan serangan telapak tangan, dan Fang Lin membalas dengan pukulan. Ledakan. Terdengar suara keras, dan Fang Lin terhuyung mundur, sementara lelaki berpakaian hitam juga gemetar tak stabil, keduanya tidak memperoleh keuntungan. Tepat pada saat itu, melihat Fang Lin terjerat dengan serangga lain, Mu Fanzi mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik, dengan segerombolan serangga berbisa memenuhi udara. Mencari kematian. Fang Lin, yang murka, mengeluarkan lampu kuno Dewa Api, melepaskan hamparan api yang luas yang menyerbu ke arah Mu Fanzi. Mu Fanzi ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri, tetapi kali ini dia tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Api melahapnya, membakar semua serangga berbisa menjadi abu, dan juga menenggelamkan Mu Fanzi. Kalau saja bukan karena aktivasi jimat kehidupan yang tepat waktu, Mu Fanzi kemungkinan besar sudah menjadi abu saat itu juga. Melihat Fang Lin menggunakan benda sihir yang begitu kuat, orang berpakaian hitam itu menjadi semakin waspada, menamparkan tas Istana Sembilan dan mengirimkan rantai hitam yang melesat ke arah Fang Lin. Fang Lin sedikit mengernyit, rantai hitam itu memberinya perasaan yang tidak biasa. Pada saat itu, Fang Lin mengayunkan pedang panjangnya yang berwarna darah, mencoba memutuskan rantai hitam itu. Dentang, pedang panjang itu mengenai rantai hitam, namun ia terkejut karena gagal memotongnya. Hal ini mengejutkan Fang Lin. Pedang panjang berwarna darah itu memang tak terkalahkan, belum pernah menghadapi sesuatu yang tak bisa diputuskannya. Namun hari ini, ia digagalkan oleh rantai hitam sederhana. Pria berbaju hitam itu mendengus dingin ketika rantai-rantai itu, seperti ular, melilit ke arah Fang Lin yang tidak berani ceroboh, terus mundur. Kau mau kemana? Tanpa diduga, sebuah kompas muncul di belakangnya dan jatuh menimpa kepala Fang Lin. Sambil mengumpat dalam hati, Fang Lin melepaskan tinju kilin dan menghantamkannya ke kompas. Kompas itu terlempar kembali sementara tubuh Fang Lin bergetar hebat, lengannya sedikit gemetar. Jelas, kekuatan kompas itu luar biasa, dan Fang Lin merasa agak sulit untuk bertahan. Saat rantai itu terus menyerang, Fang Lin tidak ingin terlibat lebih jauh dan terus mundur. Berhenti. Kompas itu melesat maju, menciptakan tirai tipis yang langsung menghalangi gerakan Fang Lin, membuatnya hampir mustahil untuk bertindak. Pada saat kritis ini, Fang Lin membuka mata rohnya dan menggunakan kekuatan mata roh untuk melawan penekanan kompas, akhirnya mendapatkan kembali mobilitasnya, namun ia masih terpengaruh secara signifikan. Rantai itu menyerang, melilit pinggang Fang Lin. Kau sudah mati, kata pria berpakaian hitam itu dengan dingin, seolah menjatuhkan hukuman mati pada Fang Lin. Fang Lin menggertakkan giginya saat pedang panjang berwarna darah itu memancarkan cahaya yang menakjubkan dan sekali lagi menebas rantai hitam. Dengan dentang, rantai hitam akhirnya putus, dan Fang Lin segera melepaskan diri. Ia lalu menamparkan tas Istana Sembilan, dan batu tanpa batas bersiul pergi. Lelaki berpakaian hitam itu mengayunkan pedang pendeknya, mencoba menangkis datangnya batu tanpa batas. Namun, yang mengejutkannya, kehebatan batu tanpa batas jauh melampaui ekspektasinya. Batu itu seperti dihantam gunung yang tak terukur. Pria berbaju hitam itu terpental mundur, menyemburkan darah dari mulutnya sementara bilah pedang pendeknya hancur berkeping-keping. Melihat ini, Fang Lin tidak membuang waktu, mengeluarkan tombak kuno dan melemparkannya langsung ke arah pria berpakaian hitam. Dengan kegilaan seorang pembunuh dalam tusukannya dan suara angin yang merobek, tombak kuno itu menjepit pria berpakaian hitam itu ke tanah dengan kuat. Sementara itu, kompas yang terkena pedang panjang berwarna darah terjatuh dan tergeletak di pasir, kehilangan kilaunya. Pria berbaju hitam, yang tertancap tombak kuno di tanah, tak bisa bergerak sama sekali. Darah terus mengalir dari mulutnya, dan matanya dipenuhi ketakutan. Fang Lin menghela napas berat sejenak. Seandainya ia tidak memiliki lebih banyak harta, ia pasti akan sangat dirugikan kali ini. Seniman bela diri dari Hidden Kill Hall memang kuat dan jelas sangat berpengalaman, tetapi ia telah meremehkan kekuatan Fang Lin. Tak heran, seniman bela diri manapun di tingkat ke-8 nadi roh, jika berhadapan dengan seniman bela diri asal surgawi, kemungkinan akan menganggapnya terlalu sederhana dan mau tak mau akan menjadi sedikit ceroboh.
Kecerobohan kecil inilah yang memberikan kesempatan kepada Fang Lin dan membuat orang berjubah hitam ini membayar harga yang mahal. Meskipun kau berhasil lolos kali ini, kau tetap masuk dalam daftar incaran aula kami, dan seseorang yang lebih kuat dariku akan datang untuk mengambil nyawamu, kata pria berpakaian hitam itu, darah menetes dari mulutnya saat matanya tertuju pada Fang Lin. Fang Lin, tanpa ekspresi, mengangkat pedangnya dan menghunusnya, memenggal kepala pria itu. Dengan kematian lelaki berpakaian hitam itu, Kompas tampaknya merasakannya dan bergegas pergi, membuat Fang Lin agak lengah. Bisakah orang-orang dari Hidden Kill Hall datang ke sini? Apakah ada orang dari Hidden Kill Hall di aliansi Pil, atau apakah Hidden Kill Hall menggunakan semacam teknik tersembunyi? Meskipun telah membunuh pria berjubah hitam itu, Fang Lin tetap merasa gelisah. Tiba-tiba, tubuh pria berbaju hitam itu mengalami transformasi yang tak terduga. Bab 807, Racun Darah Hitam yang Kejam. Mayat lelaki berpakaian hitam itu tiba-tiba membengkak, aura kuat samar-samar dapat dirasakan. Ekspresi Fang Lin berubah drastis, dan dengan lompatan, dia segera mundur. Ledakan. Akan tetapi, itu sudah terlambat. Disertai suara gemuruh, tubuh lelaki berpakaian hitam itu meledak. Darah hitam berceceran di mana-mana. Tidak dapat menghindar tepat waktu, meskipun dia berhasil memanggil baju tempur kilin tepat pada waktunya, tubuhnya masih berlumuran darah hitam. Wajah Fang Lin berubah muram, darah hitam ini luar biasa aneh, begitu menyentuhnya, darah itu merasuki dagingnya bagai belatung di tulang yang membusuk, terus-menerus menyusup di antara kulit dan ototnya. Tanpa menunda, Fang Lin mengaktifkan kekuatan batinnya, untuk sementara menekan darah hitam. Dia kemudian segera mundur ke aula suci tertinggi. Puff! Saat dia memasuki aula suci tertinggi, Fang Lin memuntahkan seteguk darah segar, wajahnya tampak semakin mengerikan. Kau terluka. Melihat ini, Du Gunian bergegas maju untuk mendukung Fang Lin, menatapnya dengan cemas. Tidak apa-apa, hanya luka ringan. Fang Lin menggelengkan kepalanya, duduk bersila, dan mulai menekan darah hitam di dalam tubuhnya. Darah hitam ini tampaknya merupakan racun yang sangat kuat, mampu merusak organ dalam Fang Lin. Jika dibiarkan terus-menerus di dalam tubuhnya, luka-lukanya akan semakin parah, bahkan membahayakan nyawanya. Aku memang terlalu ceroboh, metode Hidden Kill Hall benar-benar berbahaya, masih memiliki gerakan tersembunyi seperti itu, Fang Lin berkata pada dirinya sendiri, dahinya dipenuhi keringat. Darah hitam itu sangat ganas, bahkan kekuatan batin pun kesulitan menahannya, ia terus merasuk lebih dalam ke dalam tubuhnya. Menyadari gawatnya situasi, Fang Lin segera mengonsumsi 2 pil detoksifikasi yang berbeda dan bahkan menggigit ramuan obat kuno berusia ribuan tahun sebagai tindakan pencegahan. Melihat hal itu, wajah Du Gunian menampakkan kegugupan yang amat sangat, ia tak berdaya dan hanya bisa gelisah. Kekuatan tulang iblis dari kilin melonjak, membantu Fang Lin menekan darah hitam di dalam dirinya. Dengan bantuan tulang iblis kilin, darah hitam memang tak bisa lagi meresap lebih dalam, tetapi tak ada cara untuk memaksanya keluar. Seiring berlalunya waktu, warna kulit Fang Lin berangsur-angsur membaik, dan melihat ini, Du Gunian menghela napas lega, menyeka keringat dari dahi Fang Lin dengan sapu tangan sutra. Setelah 6 jam, Fang Lin akhirnya membuka matanya, menghembuskan napas udara keruh, ekspresinya jauh lebih lega. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Du Gunian bertanya pada Fang Lin, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Fang Lin mengangguk dan tersenyum, kekhawatiranmu terhadap gurumu tidak sia-sia, kamu benar-benar murid yang baik. Melihat Fang Lin masih ingin bercanda, Du Gunian melotot ke arahnya. Meskipun sikapnya riang, hati Fang Lin masih terasa berat. Darah hitam masih menggenang di dalam dirinya, belum sepenuhnya hilang, selalu menjadi ancaman tersembunyi. Sepertinya aku harus meramu pil detoksifikasi jenis lain untuk mencoba menetralkan racun ini, pikir Fang Lin, tidak terlalu khawatir. Darah hitam itu ditekan sementara, dan meskipun vitalitas Fang Lin terluka, ia dapat pulih dalam beberapa hari. Adapun keberadaan darah hitam, itu tidak akan terlalu memengaruhi kekuatan Fang Lin, tetapi jika ia terlibat dalam pertarungan sengit dengan seseorang, darah hitam itu masih berpotensi meletus. Apakah kau menghadapi bahaya di area terlarang alkimia kuno? Tanya Du Gunian. Ia telah berada di dalam aula suci tertinggi dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Fang Lin mengangguk dan menceritakan pada dasarnya semua yang terjadi padanya setelah memasuki aula orang suci tertinggi kepada Du Gunian. Para pembunuh dari aula pembunuhan tersembunyi berhasil masuk ke sini. Apakah pengaruh mereka benar-benar menyusup ke aliansi Pil?
Du Gunian terkejut saat menyadari Fang Lin terluka oleh seorang pembunuh dari aula pembunuhan tersembunyi. Fang Lin mengerutkan kening. Masalah ini juga sangat mengkhawatirkannya. Jika ada satu kekuatan yang diwaspadai Fang Lin saat ini, niscaya itu adalah Hidden Kill Hole, kekuatan mengerikan yang muncul entah dari mana, tak pernah tahu kapan seseorang akan menyerang. Sepanjang perjalanannya, Fang Lin telah menggagalkan banyak upaya pembunuhan oleh Hidden Kill Hole, tetapi hanya dewa yang tahu siapa yang mungkin datang untuk menghadapinya lain kali. Seperti kata pepatah, orang tidak takut pada pencuri yang mencuri, tetapi pada pencuri yang mengingini. Hal yang sama berlaku untuk Fang Lin, ia tidak takut akan konflik langsung, melainkan takut bahwa para penghuni kegelapan ini dapat muncul di belakangnya kapan saja untuk melancarkan serangan mematikan. Jika Hidden Kill Hole benar-benar menyusup ke dalam Pil Alliance, maka Pil Alliance ini mungkin bukan lagi tempat tinggal yang aman, dan bahaya bisa datang kapan saja. Tentu saja, ini hanya dugaan. Mungkin aula pembunuh tersembunyi tidak menyusup ke aliansi Pil, dan kalaupun ada penyusupan, kemungkinan besar penyusupannya tidak terlalu dalam, karena para petinggi aliansi Pil tidak bisa diremehkan. Jangan bicarakan itu dulu. Aku sudah menemukan sesuatu yang bagus. Setelah mengesampingkan masalah aula pembunuhan tersembunyi untuk sementara, Fang Lin menamparkan tas Istana Sembilan dan mengeluarkan sitar dengan senar yang putus. Bagaimana? Harta karun ini lumayan, kan? Mau hadiah? Fang Lin meletakkan sitar di depannya dan berkata sambil tersenyum. Du Gunian meliriknya dan menggelengkan kepalanya, tidak, terima kasih. Wajah Fang Lin menegang, ini adalah harta karun, kau benar-benar menolaknya. Du Gunian berkata dengan nada meremehkan, senar sitar yang patah itu putus, apa gunanya bagiku? Mengayunkannya dan memukul orang. Fang Lin tak kuasa menahan tawa dan menangis, meskipun senar sitarnya putus, senarnya masih bisa disambungkan kembali. Jika bahan yang tepat ditemukan untuk memperbaikinya, ini pasti akan menjadi harta karun. Du Gunian masih memasang ekspresi skeptis, lagi pula, sitar itu terlihat sangat tua, dan senarnya putus seperti itu, sama sekali tidak tampak seperti sejenis harta karun yang hebat. Tanpa senar, tak ada gunanya bagiku, kata Du Gunian sambil merabat tekstur sitar itu, yang ternyata tidak buruk. Fang Lin berkata sambil tersenyum, begitu aku menemukan bahan untuk memasang senarnya, itu akan berguna. Simpan saja untuk saat ini. Mendengar ini, Du Gunian tidak menolak dan meletakkan sitar itu ke dalam tasnya, lalu menyadari bahwa itu adalah barang kedua yang diberikan Fang Lin kepadanya. Yang pertama adalah seruling bambu kasar, yang tidak berguna. Yang kedua adalah sitar yang senarnya putus di depannya, yang juga tidak ada gunanya. Memikirkan hal ini, tatapan Du Gunian tiba-tiba berubah aneh, diam-diam berspekulasi apakah Fang Lin sengaja melakukannya. Kalau tidak, mengapa semua hadiah itu adalah barang-barang yang berhubungan dengan musik, namun semuanya tidak berguna. Aku perlu berkultivasi sebentar, kata Fang Lin. Ia berniat menyerap pil Qi Qiao Linglong untuk meningkatkan tingkat kultivasinya, berharap dengan menerobos, ia bisa mengeluarkan darah hitam dari tubuhnya. Mehem, Du Gunian mengangguk ketika siluet Fang Lin melintas, menghilang di tempat dan memasuki aula besar yang tersegel. Saat kotak giok itu dibuka, pil Qi Qiao Linglong yang kristal muncul di tangan Fang Lin, aromanya begitu murni. Meskipun telah berusia ribuan tahun, pil itu masih menyimpan khasiat obat yang luar biasa. Tanpa ragu, Fang Lin menelan pil Qi Qiao Linglong. Saat pil itu memasuki tubuhnya, kekuatan obat yang dahsyat meledak, menyerbu ke dalam tubuh Fang Lin. Sementara itu, di dalam 32 aula yang tersebar di 9 negara, peristiwa serupa tengah berlangsung.